Ini berarti menampakkan apa? Ketidakimanan mereka terhadap apa yang mereka pahami dari kitab. Mereka mungkin membaca kitab, tapi mereka tidak iman terhadap isinya. Ini yang harus kita ingat. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kita masih di program One Day One Ayah, dan saat ini kita memasuki ayat ke-80 dari surat Al-Baqarah. Tapi sebelum kita lanjutkan ngaji, saya ingatkan untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi untuk segera memilikinya melalui link yang telah kami sertakan di kolom deskripsi. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau direct pesan langsung melalui kami di admin Ngaji Fuadi. Dan ini adalah mushaf yang insya Allah sangat membantu kita untuk mentadaburi makna-makna ayat-ayat Al-Quran kata demi kata melalui analisa, nahwu, kata per kata, kedudukan, dan yang lain-lain. Baik, jangan berlama-lama, mari ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa qalu, dan berkata siapa mereka. Ini angka 4, kita coba telusuri ke atas. Siapa 4 ini? Ini alladzina yaktubunal kitab, mereka yang menulis dengan tangan kanan mereka suatu kitab, lalu mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Ya, baik. Wa qalu, dan berkata siapa mereka, orang-orang yang itu tadi yang memalsukan kitab, mengatakan maaf ya, kita ulangi sekali lagi. Wa qalu, dan berkata siapa mereka, lan tamassana, tidak akan menyentuh pada kami apa, an-naru, neraka, illa ayyaman, kecuali selama beberapa hari, ma'dudatan, yang dapat dihitung, artinya yang sebentar. Ya, mereka orang-orang yang memalsukan kitab itu berkata neraka tidak akan menyentuh kami. Jadi kalau mau menerjemahkan ini SPO, ambil subjeknya terlebih dahulu. Neraka tidak akan menyentuh kami kecuali selama beberapa hari yang dapat dihitung, atau beberapa hari yang sebentar. Qul, katakanlah siapa kamu Muhammad. Muhammad, katakan saja. Attakhadtum, apakah telah membuat siapa kalian indallahi, di sisi Allah, ahdan, pada suatu janji, falai yukhlifa, sehingga tidak akan mengingkari siapa Allahu, Allah, ahdahu, pada janjinya. Am taquluna, ataukah mengatakan siapa kalian, alallahi, atas Allah, ma, pada sesuatu, la ta'lamuna, yang tidak mengetahuinya siapa kalian. Katakan saja Muhammad, apakah kalian kok bisa ngomong seperti itu? Apakah kalian telah membuat janji di sisi Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kalian mengatakan atas Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahui atau tidak memahaminya? Jadi kalau versi Jawa Timuran, versi terjemah dengan kasar itu, kalian ngomong seperti itu menyatakan tidak akan masuk neraka, apakah memang sudah janjian sama Allah? Ataukah kalian hanya ngawur saja? Jadi am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kalau orang Jawa Timur diterjemahkan, apakah kalian hanya ngawur saja, ngomong ngawur itu taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian ngomong ngawur saja tentang Allah? Lah ini jawaban yang sungguh luar biasa. Nanti kita akan analisa. Baik, kita akan lanjutkan analisa kata per kata menggunakan papan tulis. Wa qalu, dan berkata siapa mereka, orang-orang yang memalsukan kitab, perkataannya seperti ini, lan tamassana. Jadi ini kalau kita tulis ini tanda titik 2, di sini perkataan mereka sampai sini.
Lantamassana, tidak akan menyentuh na pada kami apa annaru api illa ayyaman, kecuali beberapa hari ma'dudatan yang tertentu. Di sini lan adalah huruf nafi. Qalu saya lewati ya, ini mudah. Oke, saya baca sedikit. Ini wawu huruf ataf, qalu fi'il madhi mabni dhammah karena bersambung dengan wawu jamak. Wawu jamak di sini adalah isim dhamir berkedudukan sebagai fa'ilnya qalu. Baik, lan di sini huruf nafi, tamassa. Di sini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Lan ini huruf nafi yang nafinya lil istiqbal, berarti maknanya tidak akan. Ya, lan tamassa, tidak akan menyentuh. Ini adalah fi'il mudhari', hukumnya mu'rab, kategorinya adalah shahihul akhir. Huruf akhirnya berupa huruf shahih yaitu sin. Kemudian dia ada lan. Lan ini selain huruf nafi juga merupakan huruf nasab, harfu nasbin. Berarti di situ dia adalah amil nasib. Kalau kemasukan amil nasib, maka fi'il mudhari' harus nasab, tanda nasabnya shahihul akhir dengan fathah, tamassa. Nanya di sini adalah isim dhamir yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya adalah nasab, tapi nasabnya hanya dalam mahal karena isim dhamir hukumnya mabni. Fi'il harus ada fa'il. Mana fa'ilnya ini? An-naru. An-naru di sini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukan sebagai fa'il. Fa'il i'rabnya harus rafa', rafa'nya ditandai dengan dhammah. Lan tamassanan naru. Sudah selesai. Api tidak akan menyentuh kami illa ayyaman. Berarti di sini illa harus kita ingat dia adalah adatul istisna, perangkat yang digunakan untuk mengecualikan, ya. Illa ini adalah adatul istisna, kalimat huruf dipakai untuk mengecualikan. Ayyaman berarti disebut sebagai mustasna. Mustasna hukumnya ada beberapa, tinggal dilihat posisinya dalam kalam apa. Kita lihat di sini. Di sini didahului oleh lan. Ya, didahului oleh lan berarti di sini kalamnya adalah kalam manfi. Didahului oleh lan. Lan tamassana, tidak akan menyentuh apa an-naru, api atau neraka tidak akan menyentuh kami illa ayyaman, kecuali di beberapa hari. Nah, mustasna di sini neraka tidak akan menyentuh kami. Nah, di waktu apa? Belum ada dzarofnya. Karena belum ada dzarofnya, ayyaman di sini diposisikan sebagai dzaraf. Jadi di sini berarti kalamnya diposisikan adalah kalam manfi dan nakis, ya, nakis, belum sempurna. Mengapa? Karena tidak ada mustasna minhunya. Kecuali kalau sempurna, kalau disebut seperti ini, neraka tidak akan menyentuh kami dalam waktu yang lama, kecuali lah seperti itu. Nah, di sini belum ada, tidak ada mustasna minhunya, langsung disebutkan di sini mustasna. Berarti namanya mustasna ini berada pada kalam manfi dan nakis, ya. Kalau nakis itu pasti manfi, nggak mungkin nakis itu posisinya adalah mujab atau positif, tidak mungkin. Manfi ini negatif, nakis ini berarti kurang. Oleh karena itu berarti mustasna diposisikan atau diberikan kedudukan dengan kedudukan yang diperlukan oleh kalam atau jumlah tersebut. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah dzaraf, berarti mustasnanya dijadikan sebagai dzaraf. Sehingga illa ayyaman, kecuali di, kecuali di beberapa hari atau kecuali selama beberapa hari, ini adalah dzaraf zaman. Dzaraf zaman bagi fiil lafadz tamassa, tidak akan menyentuh kecuali beberapa hari. Berarti kalau di sini ada nafi, di sini ada illa, maknanya menjadi musbat, maknanya menjadi positif.
neraka hanya, ya, menjadi lil hasar, mempunyai makna hanya. Neraka hanya akan menyentuh kami beberapa hari saja. Nah, ini ya. Jadi karena di sini ada manfi, di sini ada nafi juga illa, berarti di sini menjadi makna hanya dan bisa dipositifkan. Sama seperti la ilaha illallah, makna letter like-nya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau dipositifkan menjadi Tuhan itu hanya Allah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Illa ayyaman, kecuali selama beberapa hari, ma'dudatan, yang dapat dihitung. Ma'dudatan, yang dapat dihitung. Ini adalah kalimat isim yang hukumnya mu'rab, kategorinya adalah isim mufrad, kedudukan sebagai naat dari lafadz ayyaman. Nah, ini sama seperti yang pembahasan kemarin. Ayyaman ini adalah bentuk jamak taksir, ya, dia bentuk jamak taksir kategorinya. Jamak taksir, dia sebagai dzaraf. Dzaraf i'rabnya harus nasab. Nasabnya jamak taksir ditandai dengan fathah, ayyaman. Ma'dudatan ini isim mufrad, ya, isim mufrad, kedudukannya sebagai naat dari lafadz ayyaman, berarti i'rabnya harus ikut-ikut nasab. Nasabnya isim mufrad ditandai dengan fathah. Loh, di sini jamak kok naatnya mufrad? Bagaimana? Karena di sini jamaknya jamak yang ghairu akil, jamak yang tidak berakal. Sudah pernah saya sampaikan, setiap jamak yang tidak berakal disamakan dengan mufrad yang muannas, ya. Kullu jam'in ghairi akilin muannasun. Ya, jadi setiap jamak, bentuk jamak yang tidak berakal boleh dihukumi sebagai mufrad muannas. Maka ayyaman, tapi di sininya ma'dudatan. Baik, selesai. Kemudian bagaimana Allah memerintahkan Rasulullah menjawab klaim mereka. Jadi ini orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel mengklaim bahwasanya neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menjawab, katakanlah Muhammad, at-takhadtum, ini kita bahas terlebih dahulu. At-takhadtum ini dari yang pertama hamzah istifham, apakah, ya, apakah. Kemudian ada lafadz ittakhadha. Ittakhadha. Ittakhadha ini berasal dari akhadha. Ini posisi sulasi mujarodnya akhadha, diikutkan wazan ifta'ala. Jadi ini biar kita tahu asal usul, ya. Untuk yang aneh-aneh saya bahas. Akhadha diikutkan wazan ifta'ala, maka otomatis lihat fa fiilnya hamzah, sehingga kita masukkan. Berarti aslinya adalah kok di sini sih? Ittakhadha. Kita samakan, ya. Ini fa fiilnya hamzah ini. Berarti di sini ittakhadha, ifta'ala, ittakhadha. Ini aslinya, ya. Terus kemudian ini ada dua hamzah, yang satu hamzah apa ini namanya? Hamzah asli, hamzah fa fiil, yang depan adalah hamzah wasol. Ketemu dianggap ini berat. Karena berat, maka kemudian dirubahlah dengan harokat yang sesuai. Karena di sini harokat hamzah wasolnya dibaca kasroh, maka ini diganti dengan ya, menjadilah ittakhadha. Jadi ittakhadha. Nah, ini aslinya. Jadi ittakhadha. Setelah dirubah menjadi ya, ini kok menjadi dekat ini antara ya dan tak, maka kemudian diidghamkan. Ya-nya diganti dengan tak, kemudian diidghamkan. Jadilah ittakhadha. Jadi tak yang pertama ini adalah tak pergantian dari ya, ya-nya adalah pergantian dari hamzah hamzah fa fiil, ya. Nah, ini aslinya ittakhadha. Ingat, ini yang masih tersedia adalah hamzah wasol bawaan dari wazan ifta'ala, ya. Ini hamzah wasolnya karena fa fiil. Mengapa kok didatangkan hamzah wasol? Karena fa fiilnya disukun sehingga nggak bisa dibaca, maka diperlukan hamzah wasol. Hamzah wasolnya dibaca kasroh, ifta'ala. Baik,
Lalu sekarang ingat terkait ketentuan hamzah wasol. Ketentuan hamzah wasol itu hanya dibaca ketika berada di depan. Tapi ketika berada di tengah, maka dia tidak akan dibaca karena fungsinya hanya untuk membantu suatu huruf yang sukun agar bisa terbaca. Misalkan lafadz ittakhoda. Nah, lafadz ittakhoda terus kemudian depannya saya kasih wa. Maka bacanya langsung wattakhoda, tidak wa ittakhoda tapi wattakhoda. Ini hamzah wasol tidak dibaca ketika berada di tengah. Nah, sekarang muncul masalah. Di sini didatangkan hamzah istifham. Maka berarti bacanya menjadi aslinya ittakhoda, tapi hamzah wasol menjadi tidak terbaca menjadi attakhoda. Ya, menjadi attakhoda. Lalu di sini nanti agar orang tidak salah paham terkait keberadaan ini, maka hamzah wasolnya akhirnya tidak ditulis. Ya, tidak ditulis. Oleh karena itu di mushaf ditulislah dengan at-takhodtum. Ya, sehingga kita tahu berarti di sini aslinya adalah hamzah istifham apakah, ittakhoda ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik tum, berarti hukumnya harus mabni sukun. Mabni sukun di sini berarti harus disukun. At-takhodtum. Nah, ini asal usulnya. Qul, katakanlah Muhammad, at-takhodtum, apakah telah mengambil siapa kalian indallahi di sisi Allah? Apakah telah membuat siapa kalian indallahi di sisi Allah ahdan pada suatu janji? Sudah, ini indallahi ahdan, inda dzaraf nasab, nasabnya dengan fathah, lafadz Allah sebagai mudhof ilaih, yang Arabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah. Ini lafadznya ya. Ahdan menjadi maf'ul bi dari ittakhoda. Apakah telah membuat siapa kalian indallahi di sisi Allah ahdan pada suatu janji, falai yukhlifallahu ahdah. Baik, saya tulis falai yukhlifallahu ahdah. Falai yukhlifa, sehingga tidak akan mengingkari siapa Allahu Allah ahdahu pada janjinya. Apakah kalian telah membuat janji ya di sisi Allah, janji untuk nanti tidak akan, apakah Allah sudah menjanjikan, maksudnya begitu. Apakah Allah telah menjanjikan, ada teks, ada sertifikatnya lah ya, bahwa kalian ini tidak akan mendapatkan siksa neraka kecuali hanya itu. Ada nggak perjanjian yang sudah kalian buat dengan Allah? Falai yukhlifa, sehingga kalau memang ada perjanjian ya falai yukhlifa, sehingga tidak akan mengingkari. Lan ini adalah huruf nafi sekaligus huruf nasab, harfu nasbin wa nafyin, huruf nafi, huruf nasab, sehingga secara makna menafikan, secara i'rab menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Yukhlifa ini dari akhlafa yukhlifu ya, akhlafa yukhlifu. Akhlafa dari kata-kata kholfun. Kholfun itu belakang, kadang dipakai makna belakang. Akhlafa itu lawan dari kata-kata wafa. Kalau wafa itu berarti menepati. Kalau akhlafa berarti tidak menepati atau mengingkari. Akhlafa yukhlifu, membelakangi, artinya mengingkari. Fala yukhlifa, sehingga tidak mengingkari siapa Allahu. Allah ini fi'il mudhari, hukumnya mu'rab, kategorinya adalah shahihul akhir, kedudukannya di sini kemasukan amil nasib. Karena kemasukan amil nasib, i'rabnya harus nasab, tanda nasabnya shahihul akhir dengan fathah. Fala yukhlifa. Siapa Allahu Allah ahdahu pada janjinya. Ini muta'addi, ini maf'ul bihnya. Ahdahu pada janjinya. Maf'ul bih harus nasab, nasabnya dengan fathah karena isim mufrad, hunya sebagai mudhof ilaih. Apakah kalian telah buat janji di sisi Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamuna.
Am taquluna, ataukah mengatakan siapa kalian semua? Ini saya rasa mudah juga. Ini fi'il mudhari, kategorinya af'alul khamsah bersambung dengan wawu jamak, tidak kemasukan amil nasib ataupun jazim sehingga rofa'nya ditandai dengan tetapnya nun. Wawu ini adalah wawu jamak, dia fa'ilnya. Apakah mengatakan siapa kalian alallahi atas Allah? Ma pada sesuatu, ini butuh maf'ul bih, maf'ul bihnya di sini. Ma pada sesuatu, mengatakan sesuatu la ta'lamuna, yang tidak mengetahuinya siapa kalian. Ini la huruf nafi, ta'lamuna di sini adalah fi'il mudhari sama dengan taquluna, dia bersambung dengan wawu jamak itu sebagai fa'ilnya. Jumlah ini berkedudukan sebagai silah dari isim mausul ma ini. Nah, ini ma ada suatu la ta'lamuna, yang tidak mengetahui siapa kalian. Nah, di dalam silah biasanya ada aid. Mana aidnya? Ini aslinya ta'lamunahu, padanya, hu pada ma. Maka di dalam fuadi itu kita tulis ma la ta'lamuna, yang tidak mengetahuinya siapa kalian. Nya itu dari maf'ul yang dibuang ini. Baik sobat fuadi rahimakumullah, kita masuk ke makna sekarang. Mereka, orang-orang yang telah memalsukan kitab itu, mengapa kok mereka santai-santai saja? Mereka karena mengklaim bahwasanya lantamassana naru illa ayyamam ma'dudah. Nanti neraka itu tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari. Sehingga mereka santai-santai saja, tidak takut sama sekali mengubah. Lah inilah yang banyak terjadi kepada orang-orang yang santai dalam maksiat, karena mereka kalaupun toh tahu itu adalah keburukan, mereka tetap melakukannya karena mereka merasa nanti paling juga akan diampuni. Saya masih ingat dulu waktu masih di pesantren ada satu kisah unik ya, kita unik, gak tahu ini bener apa enggak. Jadi kalau santri ada tukang becak, ada tukang abang-abang tukang becak sudah sepuh, ditanya oleh sudah tua, sudah ditanya oleh beberapa santri pas waktu bulan Ramadan mereka tidak puasa. Bang, Pak, Mbah, kenapa kok tidak puasa Mbah, ini bulan Ramadan? Kata si mbah-mbah yang tukang becaknya, Allah nak, wong nanti paling di neraka itu panas sehari 2 hari. Sehari 2 hari, lama-lama kayak rumah sendiri ya. Jadi dia tidak merasa takut sekali. Oleh karena itu sobat fuadi rahimakumullah, perlu bagi kita, makanya Allah beberapa kali itu sering sekali ya, bukan hanya beberapa kali, sering kali membuat penggambaran terhadap siksa neraka. Bagaimana siksa neraka itu digambarkan, wujuhu yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Itu penggambaran yang cukup untuk membuat kita harusnya bergidik dan takut. Maka perlu terkadang kita membayangkan, ya Allah, siksaan neraka itu gimana itu? La yu'adzibu adzabahu ahad. Jadi akan ada azab yang itu tidak akan pernah kita bayangkan azab itu. Nah, ini kita harus merasa takut sekali terhadap apa ancaman-ancaman Allah. Kalau tidak punya rasa takut, nanti seperti mereka ini ya, kita melakukan keburukan tapi tenang-tenang saja, Allah paling neraka gitu-gitu aja. Ini berarti menampakkan apa? Ketidakimanan mereka terhadap apa yang mereka pahami dari kitab. Mereka mungkin membaca kitab tapi mereka tidak iman terhadap isinya. Ini yang harus kita ingat. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengimani informasi kabar-kabar yang disampaikan oleh Al-Quran tentang penggambaran neraka yang seperti itu, penggambaran surga yang seperti itu, kita mengimaninya ataukah tidak? Nah, ini akan memberikan dorongan atau tidak. Maka sebenarnya amaliyah-amaliyah yang oleh Allah disyariatkan itu sebenarnya adalah menjadi bukti apakah kita beriman atau tidak. Orang kok dingin-dingin saja melihat kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan, kok dingin-dingin santai-santai saja, berarti sebenarnya dia tidak iman kepada, bukan tidak iman, kurang imannya di dalam ancaman-ancaman Allah, informasi yang disampaikan Allah terkait dengan bagaimana pelakunya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah diminta oleh Allah untuk menjawab
klaim mereka dengan sesuatu yang sangat logis sekali. Inilah pentingnya. Jadi Al-Quran ini rata-rata ayat-ayat tauhidnya turun dengan hal-hal yang sangat logis sekali, sehingga dengan logika yang sangat sederhana ini kita bisa memahami bahwasanya oh iya ya benar. Nah ini contohnya seperti ini. Coba cek, kalau kalian mengatakan itu kemungkinannya dua. Ya, apakah kalian memang benar-benar telah mendapatkan janji, telah melakukan perjanjian dengan Allah untuk dibolehkan melakukan itu, dan kemudian Allah akan mentolerir dosa kalian, itu sudah ada perjanjiannya khusus antara kalian dengan Allah, ataukah itu hanya omongan ngawur kalian? Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah itu hanyalah kengawuran, omongan ngawur kalian yang karena kalian tidak tahu tentang yang sebenarnya? Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Lah tentu mereka akan oh iya itu kami ngawur. Tentu begitu. Kalau dilanjutkan pasti ini yang terjadi, karena terbukti yang pertama tidak terbukti, mereka tidak ada janji dari Allah seperti itu, nggak ada. Ya, makanya di ayat berikutnya kita akan dijelaskan bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan seterusnya. Kita akan lanjutkan pembahasan ayatnya di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Semoga kita diberikan istiqomah dalam kebaikan untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, dan semoga membawa manfaat, keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika ada saran, kritik, masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silahkan share dan bagikan pada orang-orang yang sekiranya akan suka dan membutuhkannya. Terima kasih. Saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.